Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mencoba memaparkan isi dari makalah yang telah kami buat mengenai hormat terhadap diri sendiri. Hormat terhadap diri sendiri. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu apa arti kata hormat. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hormat sebagai kata sifat memiliki arti menghargai. Kata lainnya juga adalah tahzim, hikmat, dan sopan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap hormat itu adalah sikap menghargai atau sikap sopan, baik itu terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita. Selanjutnya adalah hormat terhadap diri sendiri. Hormat kepada diri sendiri merupakan sikap menghargai diri yang ditunjukkan dengan cara memilih dan menentukan perbuatan yang tidak mencelakai, menodai, menyakiti, dan merusak diri sendiri, baik itu secara fisik maupun mental, jasmani maupun rohani. Adapun nilai-nilai karakter yang erat hubungannya dengan diri sendiri. Yang pertama adalah jujur. Jujur atau kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sendiri sebagai orang yang mampu dipercayai oleh orang lain. Hal itu dapat diwujudkan melalui perkataan, perbuatan, kerjaan, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya terhadap ia sendiri, lingkungan tersebut mencakup alam, sosial, dan budaya, kemudian negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga ada healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yaitu segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam mewujudkan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Walaupun kita memiliki banyak keahlian, kecerdasan yang tinggi, namun kondisi kita dalam keadaan sakit atau berbaring di kasur semuanya percuma saja, tidak bisa kita gunakan secara optimal apa yang kita miliki tersebut. Jadi sangat penting sekali yang namanya healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. Kemudian nilai-nilai karakter selanjutnya ada disiplin, pekerja keras, berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah confidence atau percaya diri. Confidence atau percaya diri merupakan kunci penting rasa hormat terhadap diri sendiri. Mengapa demikian? Tidak banyak orang yang mampu menciptakan atau menumbuhkan rasa percaya diri di dalam dirinya sendiri. Biasanya orang yang seperti ini cenderung melihat dirinya dari sisi kekurangan saja dan mengabaikan sisi kelebihan yang ada di dalam dirinya. Kemudian berujung pada membandingkan diri dengan orang lain. Perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan kekurangan yang ada di dalam diri kita itu satu paket dengan keistimewaan kita. Jadi, sikap membandingkan diri dengan orang lain merupakan salah satu bentuk ketidakhormatan kita terhadap diri kita sendiri. Tidak menerima apa yang menjadi kekurangan kita dan mengoptimalkan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan kita tersebut. Ini biasanya terjadi pada remaja wanita yang sering membandingkan diri dengan orang lain ketika menurut dia fisik yang dia miliki tidak sesuai dengan standar society. Jadi penting sekali untuk menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang perlu kita ingat kembali adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan kepada kita itu satu paket dengan kelebihan kita, keistimewaan yang ada di dalam diri kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukan mengejudge diri sendiri, tetapi mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan kita untuk menutupi kekurangan kita. Seperti itu. Kemudian saya akan menyebutkan apa saja tindakan-tindakan yang mencerminkan hormat terhadap diri sendiri pada unsur jasmani dan rohani. Yang pertama adalah pada unsur jasmani. Sebenarnya inti dari bentuk hormat terhadap diri sendiri pada unsur jasmani itu yang tadi, healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Jadi
menghindari segala sesuatu yang mampu mengganggu kesehatan seperti narkotika, minuman keras, kemudian seks bebas, begadang untuk hal yang tidak penting seperti main game contohnya sampai larut malam, lupa waktu dan sebagainya. Seperti itu, menjaga kebersihan juga menjadi salah satu bentuk hormat terhadap diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Lastri dengan NIM 19061029. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Mia Septiana. Judul materi kami adalah hormat pada diri sendiri. Menumbuhkan rasa hormat pada diri sendiri guna meningkatkan kualitas kepemimpinan. Untuk menumbuhkan rasa hormat, maka harus dimulai dari diri sendiri. Bila kita suka berpikir tentang diri sendiri serta bertindak untuk mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain ataupun orang banyak, maka pikiran dan tindakan tersebut bukanlah cara untuk mencintai, menghormati, ataupun menghargai diri sendiri. Orang yang menghargai, mencintai, dan menghormati dirinya sendiri akan melakukan setiap pekerjaan atau berperilaku yang berorientasi guna mencapai tujuan yang optimal maupun maksimal dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, bukan hanya diri sendiri, tetapi kelompok, organisasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, orang yang mengalami tidak menghormati dirinya sendiri dapat kita lihat mungkin akan merugikan dirinya sendiri dan tidak ada ketenangan, ketentraman, ataupun kedamaian pada dirinya sendiri, dan cenderung akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam tanda petik di sana, yaitu bisa merusak citra dirinya sendiri. Contohnya, orang yang berperilaku emosional, tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai hak orang lain, sulit sekali berbagi dengan orang lain, memiliki sikap yang egoisme, berpikiran negatif, ataupun tidak ada ketulusan pada dirinya sendiri. Secara tidak langsung, itu bisa merendahkan dirinya sendiri. Adapun di sini, menghormati diri sendiri yang berpusat kepada kepemimpinan untuk mewujudkan kebersamaan, rasa cinta, kepedulian terhadap orang lain, dan merasa lebih sempurna apabila saling menopang dengan orang lain. Kepemimpinan seseorang akan dapat dilihat apabila dia bisa menghormati dirinya sendiri, yang sering diutarakan dalam bentuk memberi atau menolong, memaafkan, dan juga toleransi. Yang pertama adalah memberi atau menolong, yaitu secara psikologis bahwa perasaan kita tentu saja berhubungan dengan perasaan orang lain. Apabila kita menolong atau memberi orang lain, maka kita akan merasa memberi dan menolong pada diri kita sendiri. Begitu. Dan tentu saja akan ada perasaan bahagia pada diri kita sendiri karena kita sudah bisa memberi ataupun menolong orang lain. Misalkan memberi atau menolong dengan orang lain, contohnya beramal, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, dan juga contoh kecil saja memberikan senyuman supaya hati seseorang tersebut bahagia. Yang kedua adalah memaafkan, yaitu memaafkan orang lain merupakan cerminan adanya rasa kasih sayang terhadap diri seseorang tersebut. Ini merupakan sebuah bentuk implikasi dari nilai-nilai kehormatan, yang artinya apabila kita menghormati orang lain, maka kita harus memaafkan dan menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan orang lain tersebut. Dan di sini saya dapat katakan, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan sikapnya yang memang dapat dicontoh dan memang layak dicontoh. Yang ketiga ataupun yang terakhir adalah toleransi. Bertoleransi artinya menerima kehadiran orang lain, menghormatinya, serta menghargainya apa adanya. Dalam hal ini, kita juga harus melihat atau memandang seseorang dari sudut kesetaraan, bukan pada perbedaan. Artinya di sini, apabila kita merendahkan orang lain, secara tidak langsung kita sudah merendahkan diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, apabila kita menghargai orang lain, secara tidak langsung kita sudah menghargai diri kita sendiri. Poin terpenting dalam toleransi ini adalah apabila kita tidak bisa bertoleransi, maka bagaimana mungkin kita bisa menghargai ataupun menghormati diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang kelompok saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang mungkin berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.